Halo, hari ini gue akan membahas tentang bisa dibilang satu tools lagi teman-teman yang paling sering kalian request, yaitu tentang ICT ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, terutama yang trading forex ya, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang ICT ini ya, Inner Circle Trader gitu ya. Dan ini apa sih sebenarnya? Ini adalah sebuah konsep yang dibuat ya teman-teman oleh seorang trader dari US ya, dan ini konsepnya memang sangat bagus sekali. Basisnya itu adalah price action dan juga smart money concept ya, dan hari ini gue akan menjelaskan salah satu toolsnya atau salah satu metode dari ICT ini, yaitu adalah silver bullet ya teman-teman ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Kenapa gue bahasnya yang silver bullet ya? Padahal di ICT itu banyak sekali ya, banyak lah ya nama-namanya. Karena menurut gue si silver bullet ini yang paling simple dan kalian bisa langsung praktekkan, dan tentunya win rate-nya itu juga bagus gitu. Jadi gue coba untuk menjelaskan hal itu pada kesempatan kali ini. Dan ini simple sekali, langsung saja teman-teman, kita langsung lihat saja ke ke trading view ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Oke. Ya. Di trading view ini gue akan jelasin dulu tentang silver bullet-nya itu, dan nanti tentunya gue akan sertakan contohnya seperti apa gitu ya. Ya, yang kalian harus tahu ya, silver bullet strategi ini dari ICT ini apa saja yang kalian harus perhatikan ya. Pertama ya, kalian harus perhatikan waktu ya. Pertama waktu, gua kasih di sini tulis ya. Waktu, oke. Nah, waktunya itu waktu apa nih? Ya, apakah time frame atau apakah jam trading gitu ya. Waktu di sini adalah maksudnya itu adalah jam trading yang bisa kalian lakukan untuk menggunakan metode silver bullet ini ya. Jadi yang pertama yang kalian harus perhatikan itu adalah time zone-nya ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, di kanan bawah di sini ya, itu time zone-nya sudah gua ganti ke time zone-nya New York ya, yaitu UTC -4, oke. Dan itu kalian harus ganti dulu ke situ ya. Kalau misalnya kalian masih pakai waktu di Indonesia atau waktu Jakarta, kalian ganti dulu ke UTC -4, itu waktunya New York gitu. Setelah itu yang kalian perlu ingat itu adalah kalau misalnya kalian mau trading dengan menggunakan silver bullet ini ya, usahakan kalian itu tradingnya di waktu dua ya. Ada dua waktu yang direkomendasikan. Yang pertama itu adalah jam 3 AM ya, 3 AM sampai jam 4 AM ya, which is itu adalah London Open, oke. Dan juga yang kedua itu adalah jam 10 sampai jam 11 AM ya, which is itu adalah New York Kill Zone teman-teman ya. New York Kill Zone itu apa? Itu adalah waktu yang direkomendasikan oleh ICT ya. Kalian bisa cari-cari di Google, atau kalau misalnya kalian pengen tahu dasarnya ICT atau segala macam, kalian komen aja di bawah, mungkin gue akan bahas di next video ya. Semoga kalian bisa menikmati metode-metode dari ICT itu dengan lebih mudah dengan bahasa Indonesia gitu ya. Terus juga ya, gue kasih tahu alasan lagi teman-teman ya, kenapa gue mau sharing ini ya, karena menurut gue teman-teman ya, mungkin kalau misalnya kalian sebenarnya bisa nonton dari ICT-nya langsung gitu ya, Inner Circle Trader, YouTube-nya itu sudah tinggal kalian ketik aja ya, itu udah banyak banget ya. Tetapi mungkin penjelasannya itu agak panjang gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya di contohnya ya, misalnya dia jelasin tentang apa dalam waktu 1 jam gitu ya, mungkin poinnya itu bisa kalian dapat hanya dengan 7 menit atau 5 menit aja gitu, kalian udah dapat poinnya gitu. Tapi karena dia bercerita ya dan memberikan contoh step by step ya, kalian jadi waktunya agak panjang gitu. Dan gua akan coba bikin versi yang ya lebih simple gitu ya. Oke, balik lagi ya. Waktu teman-teman ya. Kalian perhatikan jam 3 sampai jam 4 AM. Terus kemudian yang kedua itu adalah jam 10 sampai jam 11 AM. Itu adalah dua waktu trading kalian. Terus kemudian berikutnya yang kalian harus paham lagi itu adalah tentang liquidity teman-teman ya. Di sini gue jelasin. Ini waktu yang kedua itu adalah liquidity. Ya, gue singkat jadi LQ aja ya. Oke. Liquidity itu gampang ya, gue nggak mau ribet-ribet. Itu adalah swing high dan swing low, oke. Dan liquidity ini dibagi dua kalau misalnya di konsep ini, yaitu adalah external liquidity ya, dan juga internal liquidity ya. Ini gua singkat seperti ini biar gampang.
External liquidity itu adalah swing high ini ya, swing high sebelumnya dan swing low sebelumnya itu bisa gampangnya seperti itu. Ya ini versi pengertian gua aja teman-teman ya. Kemudian kalau yang internal liquidity itu adalah fair value gap yang terbentuk ya. Jadi di sini misalnya dia retrace ke sini, ini ada fair FVG ya. Fair value gap itu adalah internal liquidity. Nah, kalau bingung lagi teman-teman fair value gap itu apa? Komen aja di bawah, mungkin gua bisa bahas di next video gitu ya. Jadi intinya fair value gap itu secara simpel itu adalah area di mana kemungkinan harga itu reverse itu akan jauh lebih besar ya, dan gimana cara draw fair value gap segala macam ya itu nanti gue mungkin akan jelasin di satu video kalau misalnya kalian mau ya, seperti itu ya. Intinya untuk liquidity seperti itu. So kalian sudah dapat 2 poin, yang pertama waktu dan kemudian yang kedua liquidity. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu adalah kalian bisa menggunakan PD array teman-teman, yang namanya PD array. Atau sesimpel misalnya Fibonacci aja ya. Ini bahasanya nanti kalian bingung ya. PD array itu apa? Sebenarnya itu Fibonacci rasio aja ya. Nanti rasionya gua kasih tahu ya. Intinya kalian harus cari yang di atas 50 gitu ya, yaitu dari 61 ya sampai ke 786. Ini adalah tools yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan si silver bullet ini ya. Kemudian berikutnya itu adalah dari segi manajemennya, kalian harus menggunakan risk reward ratio ya. Itu 1:2 ya. Ini bisa digunakan 1:2 ya. Sudah pernah ada banyak YouTuber yang membacktest cara seperti ini, dan gua lihat-lihat teman-teman ya, hasilnya mereka itu di atas 75% semua ya. Gua nggak tahu metodenya apa, cuma gua ngerisetnya secara simple aja gitu ya, dan gua lihat mereka itu bisa berhasil 75% ke atas untuk sukses rate-nya atau win rate-nya, dan itu menurut gua luar biasa ya. Jadi kalian bisa coba ini sendiri. Oke. Ya, itu adalah tools-tools yang mesti kalian tahu untuk silver bullet ini. Dan sekarang gimana caranya? Oh ya, satu lagi time frame teman-teman, gue lupa ya. Jadi ada time frame di sini. Oke, time frame-nya itu kalian mesti menggunakan 2 ya kalau gua. Kenapa? Yang satu itu untuk biasnya, untuk biasnya, yang kedua itu untuk entry-nya. Dan untuk biasnya biasanya gue pakai yang 1 jam atau 30 menit, itu sama aja ya, 1 jam ya. Ini untuk bias ya. Kemudian untuk entry-nya pakai 5 menit ya, 5 menit ya. Jadi pakai 1 jam dan juga 5 menit untuk time frame-nya ya. Gimana cara pakainya nanti gue jelasin lebih lanjut abis ini gitu ya. Intinya ini adalah tools atau peralatan yang kalian butuhkan untuk kalian trading menggunakan silver bullet. Dan tekniknya sangat simple ya, walaupun kelihatannya tulisnya banyak seperti ini, tapi ini sebenarnya simple sekali. Oke. Langsung saja teman-teman ya, gue kasih caranya gimana. Oke. Yang pertama teman-teman ya, kalian ke time frame H1 dulu ya. Ini yang pertama, kalian ke time frame H1. Oke. Kalian lihat ya, apakah dia sudah ada pergerakan yang nge-break liquidity yang terbentuk ya, liquidity eksternal yang terbentuk. Jadi kalau misalnya di H1-nya kalian lihat ada swing kecil atau swing besar yang sudah di violate ya, atau sudah di break ya. Nah, ini eksternal liquidity-nya sudah diambil seperti itu. Itu kalian dan itu terjadinya di jam yang tadi kita bilang ya, dari jam 10 sampai jam 11 atau dari jam 3 sampai jam 4 gitu ya. Itu kalian bisa langsung bersiap-siap untuk turun ke time frame yang lebih kecil, terus kalian cari internal liquidity-nya atau fair value gap yang terbentuk seperti itu. Dan kalian tinggal tunggu sampai harga masuk ke area tersebut, dan kalian bisa melakukan entry di area tersebut, dan kalian taruh stop loss-nya atau risk reward ratio 1:2. Oke, seperti itu aja, simple sekali. Oke, jadi kalian tinggal tungguin sampai ada external liquidity yang terviolate ya, di jam yang sudah ditentukan, yaitu di jam 3 sampai 4 dan juga jam 10 sampai jam 11 ya, waktu UTC-4 atau waktu New York di TradingView. Kayak gitu ya. Nah, sesudah itu kalian turun ke M5, kalian cari fair value gap yang terbentuk di antara jam tersebut ya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita pakai fair value gap yang terbentuk sebelum jam yang ditentukan tadi, sebelum jam 10 atau sebelum jam 3 gitu? Boleh aja, selama dia masih satu tarikan harga kayak gitu ya, seperti itu. Jadi itu untuk silver bullet, strateginya hanya seperti itu, sangat simpel sekali. Nah, langsung saja teman-teman kita ke contoh. Oke, ini gue remove semua, kita langsung ke contoh.
Dan di sini gue mencontohkannya dengan NQ, teman-teman ya, NQ, Nasdaq E-mini. Sebenarnya ini kalian bisa pakai di forex atau di manapun ya, cuman ya memang kalau gue lihat-lihat itu dia lebih powerful ke indeks ya, atau misalnya ke NQ ini atau ke S&P 500 ya, atau ke US 30 itu lebih powerful. Ya gue juga nggak tahu kenapa. Cuman gue ngelihat di forex atau di gold gitu itu juga bisa dipakai sebetulnya ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke H1 ya teman-teman ya. Terus kita coba cari, ini udah UTC minus 4 ya teman-teman. Kita coba cari contohnya yang sudah terjadi, karena kalau yang sekarang ini sebenarnya yang paling terkini ya. Ini sebenarnya sudah terbentuk juga gitu ya. Nah, ini kalian bisa perhatiin di sini. Ini jam 4-nya itu di sebelah sini, jam 3 jam 4 di sini ya. Nah, kalian lihat dia sudah melakukan break di bawah, kemudian dia false break dan dia sudah break di sebelah sini ya. Kalau kalian perhatiin nih di sini ya, dia sudah break structure di sini atau external liquidity di sini ya. Kemudian kita coba turun ke M5 di sini ya. Kalian bisa perhatiin ya, di break di sini. Terus ini kejadiannya itu adalah Nah, kalau di sini yang di jam 3-nya ternyata ini di H1-nya ini kan dia sudah lewat nih teman-teman ya. Dia di jam 3.55 dia baru break ya. Itu udah nggak keburu ya. Tapi kalian bisa mundur di waktu yang ditentukan tadi di jam 3 ya, di sebelah sini sampai di jam 4. Kalian tinggal tandain aja kayak gini. Oke. 4 oke, seperti ini nah ya, seperti ini. Kalian lihat di sini ada nggak structure yang di break? Oke, ternyata di sini ada satu structure ya, seperti ini, shred ya, minor memang di M5 dan dia di break dengan impulsif. Kemudian dia retracement sampai ke fair value gap yang terbentuk nih. Kalian bisa lihat ya, di sini ada fair value gap yang terbentuk. Gua gambarin dulu kotaknya. Ini adalah fair value gapnya yang terbentuk. Oke. Nah, kalian perhatiin ketika dia di jam yang sudah ditentukan tadi ya, retracement seperti itu, dia kena ke area tersebut dan dia langsung terbang. Dan di sini kalau misalnya kalian pakai ya, di sebelah sini let's say dia begini ya entry-nya, terus stop loss-nya di bawah candle ini 1:2, risk reward ratio-nya kalian konstan aja, ini sudah pasti dapat gitu. Bahkan ini kalau misalnya kalian terusin, ini yang ini 1 dibanding berapa nih, 1:12, luar biasa ya. Cuman kalau kalian mau konsisten, kalian stay aja 1:2, kalian buat 2 ya. Ini untuk TP pertama 1:2, terus TP keduanya 1:4 ya, atau 1:5 kayak gitu. Oke. Itu kalau cara gua ya. Jadi gua bikin 2 TP area supaya bisa lebih maksimal hasilnya. Cuman rata-rata 1:2 itu kalau misalnya kalian mau konsisten tuh bakal kenyang sekali kok gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba cari lagi yang lain ya teman-teman ya, di jam yang sama ya. Kita lihat di sini jam, kita tandain dulu seperti biasa. Ini untuk studi kasus aja teman-teman ya. Di sini jam 3 sampai jam 4 langsung di M5 aja ya. Kalau misalnya kalian mau turun ke H1-nya juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalian tinggal lihat di sini sebentar ya. Nah, di sini ini H1-nya seperti ini, dia break ke atas ke bawah ya. Ini di sini ya, di sebelah sini baru terjadi. Nih kalian perhatiin. Ini ada break structure kecil di sini ya. Nah, kita tinggal lihat aja ke M5-nya, kita balik seperti ini. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya, kita lihat. Oke, di sebelah sini ya, kalian bisa perhatiin di jam 3 sampai jam 4 ya, kalian perhatiin di sini dia ada break structure di sini enggak ya? Ternyata di sini ada break structure kecil. Kita perhatiin di sini, ini ada break structure kecil di sini. Ya, ini structure-nya ya sebelumnya. High-nya dia di break dengan candle ini, tetapi dia tidak terbentuk fair value gap teman-teman ya. Kalian bisa perhatiin di sini tidak terbentuk fair value gap sama sekali. Jadi kita tidak bisa entry di kondisi yang kayak begini gitu. Terus kemudian nih, kalau misalnya kita lihat di sini terbentuk low ya. Terbentuk low di sebelah sini ya. Terus kemudian dia break. Nah, tetapi begitu dia break ke bawah, dia langsung terjun ke bawah tanpa dia koreksi ke fair value gap. Dan sebelum dia koreksi pun, atau dia pas impulsif ke bawah pun, itu sudah lewat dari jam tradingnya. Ya, jadi kita di sebelah sini tidak ada trade, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau silver bullet ini yang kalian harus perhatikan itu adalah waktunya. Time frame sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang penting tuh waktu trade-nya ini jam 3 sampai jam 4 gitu ya.
Terus kemudian kalian harus konsistennya itu di cara entry-nya ya. Jadi which is itu kalian tinggal cari breakout yang terjadi, kemudian yang mengandung fair value gap seperti itu. Dan ketika dia retracement balik ke fair value gap, kalian bisa entry ya. Kalau dia breaknya itu external liquidity yang ke arah bearish, ya berarti kalian cari sell. Kalau dia break external liquidity-nya ke arah bullish, berarti kalian carinya buy kayak gitu ya. Dan ini berikutnya kita coba cari contoh lagi yang jam 10 ya. Kita kan di sini tadi jam 10 ya, kita tandain lagi di sini. Jam 10 itu di sini sama sampai jam 11 di sini. Oke. Nah, kita tinggal lihat aja teman-teman ya, di sini jam 10. Oke, di sini ada fair value gap-nya atau tidak ya. Di sini tidak terbentuk fair value gap sama sekali. Nah, terus dia di jam 11-nya dia break di sini. Oke, terus fair value gap-nya itu ada di sini sebenarnya. Ya sebenarnya ini sudah lewat jamnya ya, cuman tergantung ya kalian itu mau trade-nya seperti apa gayanya ya. Kalau saya sih, saya benar-benar nggak tolerir ya, kalau udah lewat dari jamnya saya udah nggak trade lagi. Cuman ini berdasarkan riset yang saya lihat ya, dia walaupun sudah lewat ya dan dia kembali ke fair value gap yang selama itu terbentuknya itu di jam ini, itu masih valid sekali ya. Jadi contohnya yang ini ya, ketika dia kalian bisa short position di sini, ini juga cukup oke ya, atau kalian bisa sell di sini 1/2 itu sudah dapat banget ya. Ini stop lossnya di sebelah sini, itu kenapa? Karena kalian lihat candle impulsif yang ada di sebelah sini atau yang candle yang membuat fair value gapnya tersebut ya. Jadi kalian bisa taruh stop loss di atas high tersebut seperti itu. Dan satu lagi yang kalian perhatikan, kalian harus pastiin juga range-nya ya, range 1/2 itu ya, itu harus minimal 15 pips ya di forex seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalian di bawah 15 pips kepotong fee dan biaya-biaya lain itu akan jadi nggak worth it ya. Tapi kalau masih 15 pips itu masih oke untuk day trade ya. Dan ini memang strategi ini dikhususkan untuk kalian yang mau day trading ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini dengan sangat-sangat konsisten hasilnya. Oke? Seperti itu teman-teman ya untuk si silver bullet ini ya, dan caranya gampang sekali. Gua kasih satu contoh terakhir teman-teman ya. Di sini gua kasih satu contoh terakhir sebelumnya lagi di sebelah sini jam 10 ini jam 10-nya, kemudian ini jam 11. Oke. Ingat jangan maksa teman-teman, kalau misalnya dia tidak muncul yang seperti kita inginkan atau tidak muncul break liquidity-nya ya, atau eksternal eksternal liquidity-nya itu nggak terbentuk, nggak ada yang di break selama jam tersebut, ya jangan maksa ya. Seperti ini di jam 5 jam 10 dia turun terus ya, ini eksternal liquidity-nya tidak ada yang di break ya. Kalau kalian perhatiin dia kan eksternal liquidity-nya itu pertama ada di sebelah sini ya, dan tidak terjadi break liquidity atas atau bawah selama di range jam ini ya. Jadi kita tidak ada trade di sebelah sini gitu ya. Kalian harus konsistennya di situ, jangan maksa seperti itu. Dan kalau coba kita tes di sebelah sini jam 3, terus kemudian di sini sampai jam 4, oke. Nah di sini kita lihat, kita perhatiin di sini ada structure sebelumnya. Ya di sebelah sini, ini sudah di break dengan impulsif, terbentuk fair value gap juga di sebelah sini. Oke. Nah kalau ada banyak gini ya, kalau ada banyak ini fair value gapnya ada lumayan nih, 1, 2 di sini ada sedikit kecil, 3 ya, ada 3 dan 4 gitu. Kita ambil yang mana? Kalian tinggal tarik Fibo dari sini ke sini, terus kalian tadi pakai PD array itu ya, kalian cari yang di bawah 50 ya. Jadi di yang 61,8 atau 786 ya, which is itu adalah yang dari sini ke sini nih. Yang atasnya ini masih dapat juga sebenarnya. Oke. Ya, jadi itu terbentuk kemudian PD array-nya ya di sebelah sini, dan areanya terbentuk ketika dia retrace masuk ke area tersebut. Kalian bisa entry buy di sebelah sini, entry long position ya, kurang lebih begini. Terus kalian taruh 1/2. Oke. Nah, seperti ini. Nah, 1/2 itu kemungkinan besar dia bisa dapat ya teman-teman ya. Makanya yang tadi gue bilang, YouTuber yang pada ngetes strategi ini, dia dapat 75% ke atas itu dengan menggunakan risk reward ratio 1/2 ya. Bayangin ya, itu menurut gue sih bagus banget ya. Seperti itu. Oke, banyak ya caranya, kalian tinggal tes sendiri. Yang pasti sih cara untuk menggunakan silver bullet itu
seperti itu ya. Jangan dipakai di setiap waktu ya, setiap kalian ketemu pola kayak begitu kalian pakai, enggak ya, karena itu yang paling penting menurut gua itu adalah waktu trade-nya, yaitu di jam London di kill zone-nya di jam 3 sampai jam 4, terus juga di US itu di jam 10 sampai di jam 11. Jangan lupa zone-nya diganti kayak gitu. Risk reward ratio juga penting 1:2 itu ya, kemudian pips-nya diperhatikan 15 pips. Terus extra liquidity-nya pastiin dia sudah diambil atau sudah di breakout dulu. Terus kemudian ketika dia sudah di breakout extra liquidity-nya, kalian tinggal cari internal liquidity-nya dengan menggunakan fair value gap. Itu cara yang paling simple dan menurut gua paling applicable buat teman-teman yang bahkan yang baru mulai. Oke, itu aja yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kalian tinggal komen aja di bawah kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu lagi tentang teknik dari ICT atau apapun, kalian tinggal komen aja di bawah, nanti gue bisa usahakan untuk bikin videonya. Oke? Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Jangan lupa sampai jumpa di next video ya, subscribe, like, dan juga share video ini. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.